minggu ini kita akan belajar dengan tokoh Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk dia harus pergi ke kota Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau. Dia kabur pakai kapal pergi ke Tarsis. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadi badai yang besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Semua orang yang ada di atas kapal termasuk Yunus, mereka membuang undi untuk mengetahui siapa penyebab dari malapetaka ini. Dan Yunuslah yang kena. Kemudian mereka membuang Yunus ke laut. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan, Yunus terus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Kemudian firman Tuhan datang kepada ikan besar itu. Ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah Yunus, pergi ke kota Niniwe yang besar itu dan sampaikan kepada mereka seruan yang kufirmankan kepadamu. Lalu Yunus pergi ke kota Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yunus pergi ke kota Niniwe dengan menempuh 3 hari perjalanannya. Nah, sampai di kota Niniwe, Yunus langsung memberitakan apa yang difirmankan Tuhan. Kalau kalian tidak bertobat, maka Allah akan menghukum kalian semua. Orang Niniwe pun bertobat. Kabar ini terdengar oleh raja dan pengikut-pengikutnya. Maka raja mengumumkan bahwa kita semua harus bertobat, kita semua harus berubah, supaya Tuhan Allah mengampuni kita dan kita tidak dibinasakan. Lalu semua orang penduduk kota yang ada di Niniwe semuanya bertobat. Ketika Allah melihat perbuatan orang-orang Niniwe yang sudah berubah, yang sudah bertobat, Allah mengampuni mereka. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu Yunus marah kepada Tuhan Allah. Yunus berdoa, "Ya Tuhan, ketika aku berada di negeriku sendiri, Engkau pertama kali menyuruh aku datang. Sudah kuduga bahwa hal inilah yang akan Kau lakukan. Karena itulah aku lari ke Tarsis. Aku tahu Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau akan mengampuni orang-orang yang ada di kota Niniwe. Aku tahu bahwa rencanamu untuk menghukum bangsa ini mudah saja Kau batalkan. Sekarang cabut nyawaku, lebih baik aku mati saja." Allah berfirman, "Pantaskah engkau marah, Yusuf?" Dengan muka asam, Yunus pergi keluar dari kota Niniwe. Ia duduk di sebelah timur dari kota Niniwe dan melihat apa yang terjadi terhadap kota itu. Allah menyediakan tanaman yang subur untuk Yunus dan Yunus pun merasa nyaman. Tetapi keesokan paginya Yunus melihat tanaman itu mati. Yunus kembali marah dengan Tuhan Allah. Dan firman Allah kepada Yunus, "Pantaskah engkau marah, Yunus?" Dan Yunus menjawab, "Ya, lebih baik aku mati saja. Aku marah sampai mati." Allah berfirman, "Engkau menyayangi tanaman itu, Yunus, walaupun engkau tidak memeliharanya atau menanamnya. Lagi pula, tanaman itu memang tidak dapat hidup lama.
Dan mengapa aku tidak boleh menyayangi sebuah kota besar seperti kota Niniwe yang 120.000 orang penduduknya yang hidup dalam kegelapan rohani dan ternak yang banyak itu, Yunus? Adik-adik, dari kisah tentang Yunus ini kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Allah yang kasih tidak mau menghukum, tetapi Allah yang adil harus menghukum. Orang Niniwe, mereka adalah orang-orang yang jahat, dan karena kejahatan mereka, Allah ingin menghukum mereka. Allah mau membinasakan mereka. Tetapi sebelum Allah membinasakan mereka, mereka diperingatkan dulu. Melalui siapa dalam cerita tadi? Ya, melalui Yunus. Dan ketika mereka diperingatkan, mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka berdoa, berpuasa, dan minta belas kasihan Tuhan. Dan ketika mereka berdoa dan berpuasa, Tuhan mengasihani mereka. Tuhan tidak menghukum mereka. Artinya apa adik-adik? Allah sangat mengasihi kita. Allah yang adil harus menghukum kita. Tetapi ketika kita sadar akan kesalahan kita, itu bagian daripada Allah mengasihi kita dan Allah memberikan kesadaran kepada kita. Jadi saat kita tahu kalau kita salah, mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Berdoa, minta ampun. Maka Allah yang kasih itu akan mengampuni kita. Dosa apapun yang kita buat, Tuhan akan mengampuni kita. Yang penting kita datang dengan penuh penyesalan, minta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti mengampuni kita. Karena Ia mengasihi kita. Jadi, mari kita pun terus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang baik supaya kasihnya Tuhan dalam hidup kita dapat kita terapkan juga kepada orang lain dengan mengasihi mereka. Dan ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita pun pasti mengasihi Tuhan karena Dia sudah duluan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.